dengan warga baik atau tidak baik itu kita tidak mengetahui. Cuman pada saat itu kita pernah juga di sebelah atas di masjid ibadah kita pernah kumpul juga, dan itu kalau nggak salah itu RT 9 ya, RT 9 dan RW 1 kita sudah coba untuk mengajak atau kita coba menjelaskan duduk perkara yang sedang kita hadapi bersama. Ini cerita singkatnya. Jadi kalau dibilang bahan yang berdampak sangat besar itu ada di RW 1, tepatnya di RW 8, 9 sampai ke RW 500. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awal biji lah. Terima kasih kedatangan tamu dari mohon maaf. Masalah hal pertanahan, sebenarnya program pertanahan itu sudah direncanakan jauh-jauh sejak lama, 20 tahun yang lalu. Bahkan sama Pak Syed juga pernah masalah batas antar RW gimana untuk menghindari maka terjadinya juga pihak-pihak yang jelas, kan? Daripada itu banyak juga banyak warga di RT 7 maupun di RT lain masyarakat adat buka maskernya buka. Program kita itu kan kemarin kan lebih kurang 20 tahun yang lalu, gitu ya. Bahkan mengenai adanya semacam semacam masalah pertanahan, sebelumnya masyarakat ini cuma mengenal sejarah, cuma mengenal kontur tanah. Nah, begitu saya ini mereka datang mana? Ternyata dulu saya disuratin sama lingkungan di Jalan Margoso, daerah terminal, ya, daerah terminal di sana. Habis itu naik, jadi pribumi itu ada 3741 itu naik lagi. Habis itu naik lagi 42. Nah, ini yang dipakai jalan pasir, kemudian digunakan untuk SPPA, PTA, ya, kemudian nah
masih jadi juga. Jadi sebenarnya antara gendong dan adat ini. Kalau Bapak tahu gendongnya Bapak mana? Katanya kan menguasai ini. Karena gendongnya. Nomor gendongnya. Daerah terminal, ya, daerah terminal ke sana. Habis itu naik, jadi itu cerita 341. Habis itu naik lagi, dua. Nah, ini yang dipakai garam pasir, kemudian digunakan untuk PTA, ya, kemudian nah, makanya juga sering sampaikan bahwa kalau masyarakat ini banyak adanya gimana sih letaknya ini dan apa yang masjid yang Pak Yaman masalahkan ya? Kalau saya beri kesimpulan, ini Pak Yaman itu seperti yang berebut tanah dengan warga dari Melos. Nah, saya punya kesimpulan begitu Pak Yaman. Ya sekarang saya begini. Kasihan warga. Ya. Ini kita jelaskan coba pada ini coba Pak. Mengurus tanah di atas lahan bekas hak barat yang disebut tanah Ehendong, yang dikenal dengan tanah Perkondi. Ya. Barangkali sebodohnya saya, salah-salahnya saya mengikuti perjalanan selama 40 tahun. Saya belajar, saya dokumentasikan. Kalau kita yang simpelkan saja apa yang kita bahas pada malam ini, tidak usah melantur, menyinggung tanah adat, menyinggung eyang-eyang dan lain sebagainya. Kita fokuskan saja bahwa di atas permasalahan yang sedang kita hadapi, tahun 72 diterbitkanlah sertifikat sebanyak 45 sertifikat. Diredis seluruh bahasa orang Madinah. Maka di sini dimohon pada waktu itu 2,2 hektar. Maka ada tanah sisa 6,9 dikurangi 2,2 hektar. Berarti yang dikenal di tanah Dago ini ada tanah sisa 4,7 hektar. Perlu dicatat. Disinilah terjadi konflik kepentingan, ya, bahwa pada sejak tahun 72 ini dikuasai secara fisik sebagian oleh pemerintah daerah, kalau sekarang Kota Madya Bandung. Bahwa ini dikenal, memang diketahui, ya, bahwa tanah ini adalah dianggap sebagai aset Kota Bandung pada saat itu. Tapi saya pada saat itu kebetulan mengetahui, mempelajari dan lain sebagainya, ya, gitu, bahwa di BPN hingga hari ini pun bahwa ini tanah 4,7 masih belum jadi aset Pemkot. Nah, ini permasalahan, ya, sehingga terjadilah konflik kepentingan. Maka saya, adapun keterkaitan dengan apa nama Pak Didi Koswara, ya, ini bukan pendapat, ini aturan yang melekat di dalamnya, bahwa tahun 1967
sebelum adanya, kalau toh pun ada, ya, dari yayasan sebagai pengelola pada saat itu di Pemkot, berarti harus ada dompetnya, ya. Tetapi kenyataannya tidak ada. Sebaliknya bahwa Pak Didi punya SPH atau pelepasan hak sebagian daripada tanah ini tahun 1967. Maka sekalipun ada dengan Pemkot, itulah argumen saya duluan mana Pak Didi di sini, ya, dengan penguasaan Pemkot. Maka disitulah kalau sekarang orang yang tidak mengerti, tidak memahami, terjadilah kecemburuan sosial. Pada Pak Didi sendiri sekarang mah mesti kebagian tanah lagi, ya, fisiknya dikuasai. Oke lah, karena saya mengerti, saya koordinir, ya, sejak tahun 80 masyarakat yang disebut bukti penguasaan fisik, diketahui RT, diketahui RW, itu adalah saksi dinas, lurah-lurah dan camat-camat itu dibuat, ya. Penguasaan fisik itu menjadikan syarat yang disebut sporadis, Bapak dan Ibu. Jadi lebih orang yang mengaku saya sudah 20 tahun, dia sudah 30 tahun, jawabannya di mana? Tak, jawabannya itu sporadis. Ya, sudah saya buat, sudah saya daftarkan, sudah saya mohonkan, sudah. Jadi di sini pengertiannya bahwa Pak Didi itu bukan pemilik, Pak Didi itu bukan yang punya, tapi Pak Didi adalah bagian daripada pemegang sebagian alas, ya. Dan tidak bisa ini tanah dijual ke Pak Didi, tidak bisa dijual ini tanah dimohon dikuasai atau dimiliki oleh Pak Didi, ya. Tapi saya berani, bahwa saya dulu pernah mungkin bapak-bapak melihat, membaca, saya berani buat sepanduk Asep Mamun dan kawan-kawan ini. Kawan-kawannya siapa? Bapak-bapak ini yang sudah saya tulis, yang sudah saya buat, sudah saya daftarkan. Kalau nggak percaya sudah ada Yaman, silahkan cek ke BPN. Nama Yaman pun sudah ada di BPN. Ada, sudah saya buat. Sekolah di sini ada. RT RW, kalau dulu saya minta tanda tangan ke Pak RT, ke Pak RW, bukan kepentingan saya, ya, karena itu adalah kewajiban sebagai penduduk. Saya hanya bertanggung jawab di atas objek ini. Riwayatnya harus jelas, permasalahan harus jelas, ya. Kalau saya menguasai di sana, bagian daripada ada desa 3.000 jadi ramai, ya. Tahun 90 itu tanah itu kosong, ya, kosong. Ini tanah yang bekas sampah. Siapa yang berani mencanggul? Siapa yang berani menyosok tanam? Hanya 2 orang di sini, Pak Didi sama Pak Omon almarhum. Mana di sini ada ahli warisnya Pak Omon? Cuma 2 orang di situ. Maka kalau saya membuat sporadis penguasaan fisik pada saat tanah masih kosong, kami yang menguasai, kami yang ngebun pada saat itu, ya, tidak ada orang tahun 90 di sini, hanya kamilah. Kami kembalikan penguasaan fisik karena kami tidak punya riwayat dalam permasalahan ini. Maka kami kalau membuat sporadis surat keterangan yang dibuat didatangi oleh RT RW, ya kami daftarkan pajaknya dan lain sebagainya. Sebentar, sekarang fisiknya kalian termasuk Pak Yaman sendiri yang menguasai divisi. Jadi pakai logika dong. Kalau kami keluarga dianggap menyerobot kampung Cirapuhan, kok aneh, ya. Yang menyerobot itu logikanya siapa? Yang menyerobot itu memberi lupa diri, bolak-balik deh, ya. Mayan dalam pengadilan yang disebut nyerobot. Nyerobot kemudian lupa diri, baru datang, itu baru logika. Tapi kalau diviralkan bahwa Didi Koswara adalah oknum, Asep Mamun adalah mafia, apa susahnya sih? Saya laporkan aja, ya. Secara hukum, keluarga Didi Koswara laporkan saja kalau memang ada merasa yang dirugikan, merasa ditipu, merasa dibodohi, ya. Sungguh prihatin kami di sini, ya. Kenapa? Inilah permasalahannya.
Kalau tadi berbicara ada Remington, ada Samuel Demeyer, ya, ada Anseh Osa, sudah numpuk dokumen di tempat saya. Bicara Remington, saudara yang melihat, lihat ke rumah saya, dokumennya ada di saya. Siapa itu Remington? Sudah datang ke saya semua, termasuk ini Simuler. Siapa yang paling berhadapan dengan ini orang-orang? Kalau saya mau kaya, udah saya bikin kesepakatan dari dulu. Ya, urusan pengadilan sebelum diketok palu ada mediasi. Cuma saya tidak mau dibawa perkeluaran karena di BPN tidak terdaftar adanya nama Muller. Nah, disinilah terjadi permasalahan. Ya, kalau di BPN atas nama MP Simongan, tapi kalau hakim kukuh atas nama Muller. Nah inilah permasalahan. Maka di sini, gitu. Ya sebentar, Bob. Sebentar, saya juga ingin mempersingkat, tapi tolong apa yang saya sampaikan ini adalah saya disumpah, saya di BAP, saya tidak kurang, saya tidak lebih apa yang sampai dengan saya ini. Ya. Karena apa? Harus saya bertanggung jawab. Apa yang menjadi? Karena apa? Saya berani menyampaikan, karena saya berani ngomong. Saya sudah dilindungi hukum kok. Saya ini sebagai saksi fakta kok. Fakta yuridis de facto saya lengkap. Ya, ini. Maka kalau sekarang muncul ada narasi-narasi, ya, ada itu dan ini kiri kanan, ini kan bikin masalah. Ya, kalau namanya BPN siapapun, sekarang mau independen, syukurlah. Saya tunggu 1 kali 24 jam saya dengan keluarga tunggu. Ya, jadi jangan ngomong, jangan viral-viralkan saja. Oh, kenapa saya sendiri tidak pernah diajak bicara? Saya sendiri tidak pernah disinggung. Ya, sementara apapun bentuknya, oh bagi saya biarin. Di pemerintahan Pemprov pun sudah pada tahu, di PPN sudah tahu, berkas sudah ada. Ya, sampai kiamat pun ya. Sekarang itu mudah sebetulnya. Makanya di sini saya mendukung, saya juga terima kasih ya, kepada LBH, kepada aliansi dan sebagainya. Selesaikan ini permasalahannya, orangnya atau dipidana-pidanakan. Tapi masalah objek siapa yang bisa menjawab? Saya bertanggung jawab. Bahwa tanah di Dago ini sebetulnya tidak sengketa, tapi disengketakan. Bahwa tanah Dago ini sebetulnya tidak bermasalah, tapi dipermasalahkan. Itulah konstitusi. Oke, itu tadi penjelasan singkat atau panjang. Panjang. Terima kasih Pak Asep. Tapi pertanyaannya tadi Bapak udah terjawab belum sama Pak Yaman? Belum terjawab. Ini di pihak mana supaya kita tahu mana musuh mana kawan. Nah, karena gini. Harus dijawab ini karena. Oke, Pak Yaman mana Pak Yaman? Coba tolong jelaskan Pak Yaman. Dia jangan jadi pemenang buat kami yang lagi berjuang. Pak yang jelas Pak, kayak Pak Asep jelas. Kalian kan perlu kolot Pak. Enggak, pertanyaannya Bapak di pihak mana gitu. Jadi supaya kita jelas. Karena kita udah berjuang darah-darah Pak. Tiba-tiba Bapak tadi bilang bahwa batal demi hukum. Kan kita Pak. Enggak, jelasin aja dulu biar paham. Darah. Tiba-tiba Bapak batal tapi demi hukum. Maksud Bapak apa itu? Bukan, ini kan gugatan Muller ya. Iya, batal demi hukum apa maksudnya? Ada aja, batal demi hukum, ajukan mulai dari awal gitu. Nggak bisa. Jangan dong. Ya perjuangan ada udah 9 tahun. 2016. Membatalkan demi hukum. Capek gas kenakan air mata Pak. Argumentasi dari Dago melawan. 2016 kurang tigian teh. Gampang. Apa ya? Ini deh, Bapak Ibu-ibu, nanti perkembangan pertanyaan. Karena mungkin Pak Yaman juga tidak punya dasar juga untuk menerangkan, tidak punya pengetahuan juga yang lebih soal hukum. Jadi ini mungkin penjelasan dari Forum Dago Melawan, Pak Yaman tolong simak.
apa aja sih permasalahannya kita ini, biar Pak Yaman juga tinggal bisa berstatement bahwa Dago melawan ini adalah dengan kami langsung. bagian dari dulu Orang ketiga kan nggak semua sama bagaimana otaknya. Jangan main fisik ya. Nggak boleh gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, para warga, khususnya di RW 7, RW 1 dan juga warga-warga di RW 02 yang bisa hadir malam hari ini. Yang tentu saja pertemuan malam hari ini bukan berdasarkan atas perdebatan terusir. Justru kami ingin adanya kesatuan dari keseluruhan warga, karena kami tidak ingin ada informasi yang seharusnya A menjadi A ini malah A menjadi Z, itu kan sangat jauh. Maka dari itu syukur alhamdulillah sebetulnya malam hari ini bisa tercipta dan satu pertemuan kita berkumpul bersama. Ini pun jujur bukan atas dasar pertikaian, kebencian, adu dan lain sebagainya. Melainkan memang kita sudah melihat hal itu sudah jauh hari, kita pun berupaya untuk menahan supaya memang secara perjalanan langkah-langkah perjuangan ini bisa tetap fokus ditempuh. Namun belakangan ini khususnya ketika ada salah satu media independen yang kemudian media tersebut memang secara konkretnya mereka seringkali mengadakan investasi senyap atau secara diam-diam untuk nantinya mereka beritakan, mencari fakta-fakta tertentu kemudian mereka beritakan seperti itu. Nah, tempo hari mungkin ada dari beberapa Pak RT satu, kemudian Sokis atau koordinator dan beberapa warga yang lain mendatangi rumah Pak Yaman dikarenakan drone yang terbang di sekitaran terminal Dago sampai ke Cirambuan itu diterbangkan dan mendarat di rumah Pak Yaman. Akhirnya kita coba untuk klarifikasi ke media dan juga media pun akhirnya mengambil apa yang memang mereka bisa ambil dan mereka bisa beritakan. Kami pun tidak pernah untuk ada satu kata pun melarang ataupun menggiring opini media. Jangan Pak Yaman atau jangan warga di RT 07 misalkan. Tidak pernah sama sekali kita berbicara seperti itu. Tetapi kami hanya menyodorkan fakta-fakta yang memang apa yang mereka pertanyakan. Yang akhirnya dua kesempatan di media tersebut yang diangkat sudah 2 kali episode, yang kemudian di episode kedua syukur alhamdulillah sebetulnya view ataupun animo publik yang menonton itu sudah lebih dari 30.000 orang yang menonton kasus Dago Elos. Yang kami sayangkan adalah ada komen-komen tertentu di media tersebut yang punya kecenderungan akan menggiring opini publik, oh ada masalah di internalnya perjuangan warga. Ini yang akhirnya kami sesali. Kami sangat-sangat menyayangkan kalau misalkan permasalahan tersebut akhirnya jadi menggiring opini publik bahwa seperti yang tadi diperdebatkan. Sehingga jangan sampai publik itu menyangka ternyata di dalamnya sendiri pun nggak beres. Di dalamnya sendiri pun ada yang tuduh menuduh, ada mafia dengan mafia yang saling berkokok dan lain sebagainya. Padahal hal ini jujur kami dari Forum Dago Melawan itu mungkin bukan sekali 2 kali kami berbicara dengan Pak Asep Makmun, dengan keluarga dari almarhum Pak Didi Koswara. Karena tendensinya ini mengarah pada tendensi personal. Tapi dari beliau-beliaunya juga menahan. Ya kalaupun perlu kenapa
mereka atau Pak Yaman tidak mengunjungi rumah Pak Sesamun, mengunjungi keluarga Pak Didi Koswara secara langsung dan lain sebagainya. Makanya kita memang ketika itu tidak bereaksi seperti halnya hari ini. Oleh karena itu kami ingin memang kejelasan dengan apa yang memang tadi Pak Yaman jelaskan secara panjang lebar. Mohon maaf kalau bagi saya memang secara pribadi saya juga bingung banget ya. Ini teh arahnya kemana? Kalau memperjuangkan masyarakat ada yang mana? Kan jadi mana-mana. Padahal apa yang kami perjuangkan sederhana. Kenapa kami sederhana? Karena kami tahu bahwa ini permasalahan sangat kompleks. Kalau kita mengikuti kompleksitas permasalahannya, ini nggak akan berujung kemana-mana. Tapi kita coba untuk sederhanakan, kerucutkan dari satu perlawanan hukum ketika itu. Kita tidak menjual masalah, kita beli masalah. Karena mereka yang menjual dari pihak-pihak mafia tanah yang menjual masalahnya ketika mereka mau untuk menggugat warga secara acak. Gugatan itu secara acak. Sekarang saya pengen tahu dulu, di khususnya di warga